Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengawas penulis perkamal Al-Quran Lore Bani Fida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran Lore Bani Fida, terutama kepada Miss Aini selaku guru pengampu pelajaran biologi. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran biologi, yaitu tentang golongan darah. Nah, yang pertama itu tentang hukum hereditas. Nah, tentang golongan darah dan penentuan jenis kelamin. Nah, yang pertama ada penentuan jenis kelamin. Nah, jadi normalnya sel manusia itu memiliki 46 kromosom, yang dimana memiliki 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom seks. Nah, jadi rumusan kromosomnya itu adalah untuk perempuan itu adalah 22AAXX, untuk laki-laki adalah 22AAXY. Nah, jadi di antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan di akhirnya. Yang perempuan itu adalah X, sedangkan yang laki-laki itu adalah Y. Nah, laki-laki akan menghasilkan sebuah sel sperma, sedangkan perempuan itu akan menghasilkan sebuah sel ovum, yang dimana sperma itu memiliki kromosom X dan XY, dan sedangkan ovum itu memiliki sperma XX. Nah, kemudian genotip sperma itu adalah X dan Y, sedangkan genotip ovum adalah X. Jadi apabila sperma dan ovum ketemu, kemudian genotipnya sperma adalah X, sedangkan genotip ovum adalah X, maka akan menghasilkan anak perempuan. Tetapi apabila genotip sperma adalah Y, sedangkan genotip ovum juga adalah X, maka akan menghasilkan laki-laki. Nah, kemudian yang kedua ada tentang golongan darah. Nah, penentuan golongan darah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada golongan darah ABO, golongan darah MN, dan golongan darah rhesus. Nah, golongan darah ABO itu ditemukan oleh K. Landsteiner pada tahun 1901. Nah, di sini ada 4 macam golongan darah. Yang pertama ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, dan golongan darah AB. Nah, fenotip golongan darah A itu apabila homozigot itu IA, apabila heterozigot adalah IA sama I. Kemudian fenotip B itu genotipnya apabila homozigot itu IB, kemudian apabila heterozigot itu adalah IBI. Kemudian AB itu genotipnya itu adalah IAIB, sedangkan O adalah II. Nah, jadi apabila seseorang bergolongan darah heterozigot dan nikah dengan B heterozigot, maka kemungkinannya adalah akan A, B, AB, dan O. Tetapi apabila seorang itu menikah O dan O, maka tidak mungkin ada anaknya yang A, B, dan AB, pasti O. Nah, kemudian lanjut ke sistem MN. Nah, sistem MN ini ditemukan oleh K. Landsteiner dan P. Levine pada tahun 1927. Nah, adanya sistem MN ini karena adanya antigen dalam eritrosit. Nah, sistem MN ini dibagi menjadi 3 darah, ada M, N, dan MN. Nah, jadi fenotip M itu adalah menurut alel kromosom adalah LM, sedangkan menurut genotipnya adalah LM. Sedangkan fenotip N itu menurut alel kromosom adalah LN, sedangkan genotipnya itu adalah LN. Sedangkan fenotip MN itu alel kromosomnya adalah LM dan LN, sedangkan genotipnya adalah LM dan LN. Kemudian penentuan hukum rhesus. Nah, hukum rhesus ini ditemukan oleh K. Landsteiner dan A.S. Weiner pada 1940. Adanya antigen rhesus. Nah, ada rhesus positif dan rhesus negatif. Fenotip rhesus positif adalah alel kromosomnya adalah R besar, genotipnya adalah R besar dan R besar, dan R besar R kecil. Sedangkan rhesus negatif itu alel kromosomnya adalah R kecil, sedangkan genotipnya adalah R kecil. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.